amin. Tuhan Yesus baik. Kasih salam kiri kanan Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Satu hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan, amin. Sebab Dia Raja dan Dia ada di tengah-tengah kita. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar Engkau bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada sampai pada pagi hari ini karena Engkau yang dahsyat di dalam kami Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu nyata dan anugerah-Mu nyata sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini Engkau Yesus yang kami sembah, Engkau Yesus yang kami tinggikan. Tiada yang lain Tuhan. Sebab kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Yesus. Oh, oh. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kristus Tuhan, dan kami sujud di hadapan-Mu, di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus
Yesus kami sembah selamanya. Sebab kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Sungguh kami bermegah di dalam-Mu Yesus. Hati kami bersyukur Yesus. Kami bermazmur, kami terus mau bermazmur bagi Raja kami, bagi Yesus Tuhan. Bagimu segala hormat, bagimu saja Tuhan yang layak ditinggikan. Kami terus mau sembah Kau, kami terus memuliakan nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Sama-sama katakan, bagi-Mu Tuhan, Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus, Yesus, maka jiwaku memuja, menyembah Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian, segala sembah kami naikkan bagi Raja, bagi Yesus. Kekal selamanya kuasa-Mu, kekal selamanya, dan hidup Engkau Tuhan. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan, dan tak pernah Kau tinggalkan segala perbuatan tangan-Mu. Yesus, Engkau yang membimbing kami, menuntun kami ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwa kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar. Katakan, Kau Yesusku, Kau Yesusku,
katakan. akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kami kagum akan Kau, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. kagum hormat Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, oh Yesus. Kami kagum akan-Mu Tuhan, selamanya Engkau dipuji, Yesus. Segala puji, segala sembah, segala hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Udah di jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku daki jalan mulia, ku daki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkah, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkah, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Amin. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Salam jalan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bertemu kembali di minggu ketiga di ibadah online jam 7 pagi dengan saya Astrid. Kita mengucap syukur banget ya karena hari kemarin 17 Agustus kita merayakan 79 tahun Indonesia merdeka. Merdeka! Kita percaya Tuhan mengasihi bangsa kita, amin. Nah, sebelum kita masuk di pembacaan atau pembelajaran di firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih anugerah-Mu yang sungguh setia dan juga memelihara kami sampai dengan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Engkaulah menjadi pusat dari persekutuan kami, menjadi pusat dari ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami dan juga Engkau yang beri pengertian, bahkan hikmat-Mu ada pada hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, masih dalam tema di bulan Agustus 2024 yaitu leading as an influencer dan di dalam gereja secara khusus. Minggu lalu, yaitu minggu kedua, kita belajar bahwa pertumbuhan hanya terjadi di dalam ruang rohani, ruang kehidupan rohani, dalam hal ini di keluarga rohani. Berbicara lebih spesifik lagi, keluarga rohani berarti di gereja kita adalah komsel atau KK ya, komunitas KK, keluarga kerajaan. Bapak Ibu sudah berkomsel semua, saya berdoa yang sudah komsel, rajin terus komselnya, yang belum berkomsel, ayo komsel lagi, dirajinin lagi agar kita semakin terus bertumbuh ya, semakin banyak gesekan berarti semakin banyak kesempatan untuk kita melihat pertumbuhan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, tema yang diberikan adalah discipleship and mentoring. Nah, discipleship menjadi core atau cara utama dari Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Yang seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus saat dia ada di dunia, Tuhan Yesus memilih 12 muridnya menjadi circle utamanya dia ya, circle utamanya dia untuk dia ajari secara khusus, untuk dia bimbing secara khusus. Dan pada saat dia sudah kembali ke surga, misinya sudah selesai di bumi, maka 12 murid inilah yang melanjutkan tugas dan amanat agung dari Kristus sendiri. Nah, jadi ini menjadi core kita juga, menjadi satu hal yang esensi untuk kita sama-sama ingat lagi, mengapa pemuridan itu penting, mengapa untuk kita menjadi murid dan untuk kita ada di dalam lingkungan yang kita terus-menerus diajar dan bertumbuh itu menjadi penting Bapak Ibu. Ayat
tema bulan ini di Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat yang cukup spesifik dan yang mau saya garis bawahi adalah di kata-kata selama masih ada kesempatan. Semua kita memiliki tanggung jawab dalam waktu, di dalam karunia yang sudah Tuhan kasih, di dalam pertemuan-pertemuan yang sudah Tuhan izinkan untuk kita ada bersama dengan keluarga rohani kita. Dalam hal ini juga kawan-kawan kita seiman. Nah, oleh karena itu di Galatia 6 ayat 10 berkata, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, berbuat baik di sini berbicara tentang bagaimana untuk kita semakin bisa bertumbuh di dalam ruang lingkup rohani yang benar, Bapak Ibu. Dan juga bagaimana tugas itu menjadi tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Kalau kita mengidentifikasikan diri bukan hanya sebagai orang Kristen atau orang percaya, tapi lebih dari itu, Tuhan mau kita menjadi murid karena amanat agung yang Tuhan berikan di Matius itu menjadi bagian kita juga. Nah, discipleship berarti pemuritan. Bapak Ibu udah sering dengar ini ya, maksudnya kita sudah sering membahas ini juga di gereja, tetapi apakah kita sudah menjadi murid? Apakah kita sudah mengikuti proses untuk menjadi murid itu sendiri? Nah, di Alkitab memakai istilah disciple. Murid itu disciple, berarti bukan hanya pengikut saja, bukan hanya follower, bukan hanya believer, bukan hanya orang percaya, tapi disciple. Berarti dia mengikutkan diri kepada gurunya. Berarti murid ini ada proses pendisiplinan oleh guru dan murid yang terbaur dalam suatu proses pemuritan, Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan. Amin, kita selamat semua karena kasih anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Tetapi lebih dari itu, kita setelah kita diselamatkan, kita punya tanggung jawab untuk kita menjadi murid. Untuk kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kita mengikuti apa yang Tuhan sudah kerjakan gitu Bapak Ibu. Karena goal kita kan keserupaan Kristus, goal kita kepenuhan dalam Kristus, goal kita semakin hari semakin serupa dengan apa yang Kristus buat gitu. Nah, memuridkan adalah metode Yesus. Seperti minggu lalu di ibadah minggu pagi di jam 9, Pastor Harold juga mengatakan bahwa ini gereja mula-mula itu metodenya juga di komsel gitu, komunitas rohani, komunitas cell group gitu kan. Jadi kelompok kecil, semua bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, memecahkan roti dan juga bersekutu bersama-sama. Dan begitu pula memuridkan gitu Bapak Ibu. Kalau kita baca di Alkitab, banyak sekali scene atau sesi bahwa Yesus pun bukan hanya mengajar monolog di bukit atau di pinggir danau seperti yang Bapak Ibu tahu ya. Tetapi dia juga mengambil waktu khusus untuk mengajari murid-muridnya ini, 12 murid ini. Nah 12 murid ini yang sudah masuk ke dalam area ring satunya Yesus, Tuhan Yesus untuk dibekali secara khusus menjadi murid-murid Kristus. Nah menjadi murid berarti ada proses kita diajar. Benar Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi murid ya. Diajar dan kita belajar dari guru kita, belajar dari sekeliling kita, belajar dari sesama murid misalnya. Seperti kita tahu waktu kita ada di dalam komunitas rohani, di komunitas sel, kita juga belajar dari saudara rohani kita kan di dalam ruang lingkup keluarga rohani kita. Begitu pula saat kita dimuridkan. Saat kita mengkomitmenkan diri, saat kita mengambil komitmen untuk kita semakin bertumbuh dalam Kristus dan menjadi murid, berarti kita harus siap untuk diajar, kita siap untuk belajar, dan pada saatnya nanti kita siap untuk kita yang mengajari orang lain, kita yang memuridkan. Saat kita menjadi murid, kita terus menjadi murid yang baik, kita bertumbuh dalam proses, kita ikut dalam disiplin proses tersebut, tapi ada masanya, musimnya berganti dan kita yang harus memuridkan orang lain juga. Karena dengan itu kita semakin melaksanakan amanat agung yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Ayat yang sudah sangat sering kita dengar, Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku, Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di ayat yang ke-19, Tuhan menyuruh kita, memberi mandat untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid. Bukan hanya menyelamatkan atau menjadikan semua bangsa
percaya kepada Kristus saja, tetapi menjadikan semua bangsa murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah dibaptis, setelah diperkenalkan kepada keselamatan yang ada pada Kristus, kita diminta untuk kita mengajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi segala kebenaran yang sudah kita alami, yang sudah kita hidupi, bahkan yang sudah membentuk kehidupan kita menjadi tanggung jawab kita untuk kita ajarkan gitu Bapak Ibu. Untuk kita belajar juga dari guru kita. Nah, seperti tadi sudah sempat saya singgung, tapi kalau saya boleh memberi definisi, discipleship atau pemuritan berarti adalah proses di mana kita memberi diri belajar dari guru agung kita. Utamanya kita belajar pada Kristus Bapak Ibu. Tetapi kita juga butuh figur Bapak rohani, mentor rohani kita, atau keluarga rohani kita yang kita tahu secara dewasa kerohaniannya bisa sama-sama membimbing kita untuk kita semakin belajar, semakin menjadi murid yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, proses ini hanya bisa berkembang atau bertumbuh dengan baik saat kita ada di lingkungan rohani yang punya value yang sama, tujuan yang sama, goal yang sama, misi yang sama, yaitu keserupaan Kristus. Jadi tetap Jesus oriented, tapi Jesus menjadi senternya, yaitu Yesus menjadi pusatnya, tetapi manusia menjadi orientasinya. Jadi yang kita bangun adalah manusianya, sama-sama kita mendukung atau saling support, saling bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi yang menjadi center dari segalanya, alasan dari kita menjadi murid, alasan kita memuridkan adalah Yesus Kristus sendiri, karena goal kita adalah menjadi semakin serupa Kristus. Nah, goalnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ada pemenuhan atau fulfillment dan kecukupan, ada contentment di dalam Kristus. Karena kecukupan kita bisa mengejar banyak hal Bapak Ibu, tapi saat kita tahu semua yang kita butuhkan ada dalam Kristus, itulah yang menjadi tujuan kita yang kita juga mau raih bersama-sama. Yang kedua, keserupaan Kristus. Tujuan dari pemuritan adalah ada kepenuhan di dalam Kristus, dan yang kedua ada keserupaan dalam Kristus. Keserupaan dalam Kristus berarti kehidupan yang nyata yang orang bisa lihat gitu. Kita mungkin nggak pakai aksesoris secara Kristiani mungkin ya, maksudnya pakai salib atau apa, tapi orang bisa lihat gitu. We speak value of our lives because of Jesus gitu kan. Ada nilai-nilai yang keluar dari kehidupan kita karena semakin kita tahu kebenaran dalam Kristus dan kita bertumbuh di dalamnya, keserupaan Kristus sendiri yang keluar dari kehidupan kita, inside out, dari dalam menuju keluar. Kristus yang dilihat melalui kehidupan kita. Bukan kita yang keluar-keluar, wah saya orang Kristen nih, dan segala macam. Bagus bersaksi secara verbal juga bagus. Tetapi yang lebih akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari adalah saat hidup kita benar-benar mirroring, benar-benar memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau gitu apa aja yang diperlukan? Yang diperlukan adalah yang pertama kasih kita kepada Kristus dulu. Yang mendorong kita adalah kasih kepada Kristus yang tertulis seperti tertulis di ayat di Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dasarnya yang pertama adalah kasih kita kepada Kristus dulu. Baru kita dengan kasih itu kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Nah, karena proses pemuritan ini berpusat kepada Kristus dan firman Tuhan, tidak ada yang lain. Tetap dasarnya paling utama dan terutama adalah Yesus Kristus sendiri dan kebenaran firman Tuhan. Proses pemuritan dijalani pertama karena hati yang mengasihi Kristus terlebih dahulu. Dan yang kedua, kasih kepada Kristus akan memampukan kita untuk kita terus-menerus berjalan dan dilakukan semakin hari semakin baik, semakin mau terus berjuang karena ada keserupaan Kristus yang kita mau kejar gitu Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang diperlukan? Ada roh yang mudah diajar. Mazmur 32 ayat 8-9 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan ya, mata Tuhan tertuju kepada kita. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Penggambaran di janganlah seperti kuda atau bagal ini kita bisa gambarkan bahwa
jangan seperti itu. Tuhan nggak mau kita seperti eh, harus disiplin dulu, harus diarahkan dengan cara yang keras gitu kan. Nah kalau enggak, kita nggak akan mendekat. Marilah kita punya hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau belajar, hati yang tidak mengedepankan keakuan kita, tapi kita tinggalkan gitu. Proses penyangkalan diri itu pasti ada di perjalanan kita pemuritan atau dimuridkan dan memuridkan Bapak Ibu. Tapi dengan roh yang mudah diajar, akan lebih mudah kita mengerti maksud Tuhan, hikmat Tuhan, dan kita lebih mudah belajar dari Tuhan sendiri gitu. Karena Tuhan sendiri bilang di firman Tuhan ini kan, Tuhan hendak mengajar, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh dan memberi nasihat. Ini bersumbernya dari Tuhan sendiri Bapak Ibu. Nah, menjadi murid berarti memberi diri diajar, dikoreksi, dan dibentuk. Tidak mudah ya, apalagi kita semakin waktu berjalan kita semakin punya banyak pengetahuan, kita merasa kita tahu banyak hal, kita merasa kita mempunyai banyak pengalaman. Tapi kalau kita mau punya mental sebagai seorang murid, kita mau memberi diri untuk kita terus diajar Bapak Ibu, untuk kita dikoreksi, untuk kita dibentuk. Dan menjadi murid berarti ada proses disiplin juga. Kalau kita kurang benar, kita dibenarkan gitu. Dan itu akan terus menerus, back and forth gitu kan. Tujuannya agar kita semakin terbentuk, agar kita semakin tahan uji, agar kita semakin tekun gitu Bapak Ibu. Nah, roh yang mudah diajar adalah roh yang rendah hati, punya kerendahan hati. Ada humility di situ, ada kesabaran di situ, ada tahan uji di situ. Nah, tanpa kerendahan hati Bapak Ibu tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada perubahan. Itu yang saya sudah alami sendiri beberapa waktu belakangan ini kan. Seperti firman Tuhan minggu lalu, bahwa saat kita ada di ruang rohani, ruang kehidupan rohani, kita semakin dipertajam gitu. Semakin tajam juga sabarnya, semakin tajam juga murah hatinya, semakin tajam juga rendah hatinya. Kalau kita mendapatkan konflik-konflik yang di depan mata kita sendiri yang kita alami mungkin bersama dengan keluarga rohani kita atau mungkin keluarga jasmani kita sendiri gitu kan. Tapi saat kita tahu identitas kita sebagai murid Kristus dan kita mau punya roh yang mudah diajar, nah kita berkomitmen kepada kerendahan hati dan kita konsisten untuk kita menjalani itu. Yang ketiga, ada komitmen yang sungguh terhadap proses pemuritan. 2 Timotius 2:2 bilang, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Komitmen yang kita sudah buat di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh kita jalani dengan konsisten, itu pula yang akan punyai dampak yang berlanjut kepada orang lain gitu. Bukan hanya kita menjadi murid, tapi kita juga akan memuridkan. Karena dengan begitu kita menjalankan amanat agung Kristus. Dan di firman Tuhan ini mengatakan bahwa saat kita sudah melihat orang-orang di sekitar kita yang sudah siap, yang sudah mulai cakap untuk mengajar, marilah kita mempercayakan itu juga kepada orang lain, dan juga mereka akan semakin bertumbuh dan berkembang dalam karunia yang sudah Tuhan percayakan juga bagi mereka untuk mereka mengajar dan memuridkan. Menjaga komitmen kita sebagai pengajar adalah menjaga komitmen kita pribadi di hadapan Tuhan sebagai murid juga. Dan kita juga harus terus bertahan dalam proses pemuritan, proses discipleship ini. Discipleship mengandung kata disiplin juga kan Bapak Ibu. Berarti saat kita disiplin itu bukan saat keadaan mudah saja, tapi saat keadaan juga sukar gitu. Jadi kita harus tetap berjalan dan melangkah dalam komitmen kita sebagai murid dan sebagai orang-orang yang mau memuridkan. Menjadikan proses pemuritan kita juga penting, menjadikan itu adalah tujuan yang besar, bahwa ini adalah untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, kartu masuk surga ini akan kembali saya coba bahas Bapak Ibu. Ini yang sudah hard copy-nya masih ada saya di rumah ya, tapi karena ini lama sekali ya, sudah kita pernah ketahui juga. Tapi saat kita masuk ke dalam proses pemuritan, kita akan mengalami semua proses ini Bapak Ibu. Kita akan tertanam, kita akan berakar, kita akan bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Nah endingnya di berbuah ini kan bukan hanya untuk kita saja, tapi bukan hanya untuk supaya wah dilihat
wah udah baik ya dia, semakin bertumbuh dalam Tuhan, oke bagus. And what's next gitu kan. Selanjutnya berarti apa? Kita harus memuridkan juga, kita harus ada di dalam lingkungan yang memuridkan orang lain gitu. Nah orang lain nanti akan mati, akan berakar, akan disiplin rohani, akan ada gaya hidup baru, akan ada prosesnya dan akan dibersihkan lagi. Nah proses pemuritan kalau boleh diberi action item yang cukup nyata, boleh dijabarkan dalam 5 langkah ini Bapak Ibu. Di kartu masuk surga kita yang sudah kita sama-sama resapi bersama. Jadi jangan pernah lelah-lelah ya, jangan pernah lemah untuk kita ada dalam proses muritan, khususnya bersama dengan Yesus. Karena kita mengalami semua proses ini, proses yang memang kita harus lewati dalam rangka kita semakin bertumbuh ke dalam keserupaan Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama, ada pengajaran yang khusus. Kita butuh pengajaran yang khusus Bapak Ibu. Kalau saya secara pribadi saya boleh berpendapat, saya boleh mengungkapkan pendapat saya, di tempat kita bertumbuh di rumah rohani kita ini, sudah ada pengajaran yang khusus kan, kita sudah diberkati dengan panduan baca Alkitab tahunan, tema tiap bulan, tema tiap minggu bahkan. Jadi tema 3 bulanan, tema tiap bulan, tema tiap minggu, itu semua sudah tercover. Ibaratnya rumah, menu dan jadwal kehidupan kita, kerohanian kita sudah diurus dengan baik di sini. Nah ini yang boleh kita klasifikasikan atau kelompokkan di dalam pengajaran yang khusus. Karena pengajaran yang kita terima dalam rumah rohani kita adalah pengajaran yang buat kita sendiri gitu. Ada apalagi diselipkan dengan kearifan lokal di mana kita bertumbuh dan kita tinggal di Balikpapan khususnya ya. Nah, oleh karena itu saat kita memuridkan dan saat kita menjadi murid, kita juga perlu ada waktu khusus untuk kita semakin bertumbuh dalam Kristus, semakin saling mengajar dalam kebenaran Kristus. Dan yang kedua, memberi pengajaran yang sesuai juga dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, tetapi lebih dari itu juga kita menyesuaikan dengan keadaan para murid kita juga gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengajar apa aja yang kita mau ajar, tapi kita minta benar-benar hikmat Tuhan yang menuntun kita, apa nih Tuhan yang mau saya sampaikan, apa nih saya mau memuridkan Tuhan, saya mulai dari mana, bagaimana caranya. Nah itu kita berjalan sama Tuhan, baru kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dan kita melibatkan diri secara khusus dan spesifik dalam proses pemuritan yang sudah kita jalani. Yang kedua, pengajaran yang cukup efektif juga adalah saat kita melewati pengalaman hidup bersama-sama dengan murid kita. Yesus dalam perjalanannya dia melayani di dunia selama 3,5 tahun, Tuhan sendiri yang handpick ya, memilih dengan tangannya sendiri, dengan caranya sendiri, murid-muridnya mengajari secara khusus, bahkan diajarin apa yang harus dikoreksi dan segala macam tuh spesifik kepada muridnya. Dan lebih dari itu mereka melewatkan waktu bersama-sama kan Bapak Ibu. Mereka pergi berlayar bersama-sama, pindah satu kota ke kota ini bersama-sama. Dan bahkan Kristus sendiri yang membekali muridnya. Kalau kamu nanti mengajar ke kota A, kota B, kota C, ini yang harus kamu perbuat, bagaimana caranya dan segala macam. Tuhan sendiri yang sudah memperlengkapi itu. Jadi Tuhan bukan hanya mengajar, monolog ataupun dialog, tapi Tuhan hidup bersama-sama dengan para muridnya. Kita hidup bersama-sama dengan siapa yang kita ajar. Dalam hal ini, kalau secara spesifik di tempat kita adalah di keluarga rohani kita, di komsel kita masing-masing. Mari kita hidupi dengan baik gitu, pengalaman hidup kita, sharing life kita bersama dengan keluarga rohani kita, untuk kita semakin bertumbuh gitu Bapak Ibu. Karena kita tahu saat kita hidup bersama-sama, kita melewati banyak musim bersama-sama, akan semakin banyak juga yang kita lihat dengan siapa kita bertumbuh gitu kan Bapak Ibu. Jadi saat kita mengalami pengalaman hidup bersama, kita mengubah dari sesuatu yang teoretikal menjadi sesuatu yang langsung dihidupi, itu sesuatu yang dipraktekkan langsung. Kita tahu harus mengampuni misalnya. Saat kita hidup bersama-sama, kita lihat saudara seiman kita, saudara rohani kita, saudara komsel kita mengampuni orang yang mungkin terlihat susah untuk diampuni. Tapi kita lihat sendiri praktek langsungnya. Dari teori yang dia baca itu, teori yang dia lihat di firman Tuhan, tapi langsung diperbuat Bapak Ibu. Pengalaman hidup seperti ini yang kita bisa
makin membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus dan makin kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita tahu ada saudara-saudara rohani kita yang sama-sama mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, hidup yang dibagikan, shared life adalah hidup yang pengalaman yang dibagikan juga. Jadi tidak hanya kita mendengar kata-kata dari saudara rohani kita, saudara seiman kita yang hidup bersama-sama dengan kita, tapi kita lihat langsung bagaimana dia beriman saat dia butuh penyediaan Tuhan, bagaimana dia beriman saat dia butuh Tuhan memberi kekuatan, pengharapan kepada dia. Itu juga yang kita pelajari Bapak Ibu. Jadi dua cara ini, pengajaran secara khusus, dan yang kedua pengajaran yang kita alami bersama-sama lewat pengalaman hidup. Biarlah itu yang menjadi kekuatan kita saat kita melalui proses discipleship, proses pemuritan dan juga mentoring. Mentoring secara khusus lebih berbicara mungkin one on one ya Bapak Ibu. Yang pernah dimentori atau menjadi mentor atau menjadi mentee, tahu rasanya bagaimana kalau kita dimentorin atau kita dimuridkan, berarti ada end goal yang ingin dicapai, ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan itu apa saja yang akan kita perbuat. Nah, secara proses panjang itu yang akan dilewatkan bersama dengan proses discipleship dan mentoring ini. Dan bersama-sama dengan Kristus kita pasti bisa melalui semua proses yang kita komitmenkan dan kita mau konsisten jalani, karena keserupaan dengan Kristus adalah proses seumur hidup dan proses yang harus kita jalankan bersama-sama sebagai tubuh Kristus dan dalam keluarga rohani di mana kita bertumbuh bersama-sama. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pembelajaran yang baru bagi kita semua dan kita mau semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan belajar daripada Kristus sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hikmat-Mu, buat kebaikan-Mu, kebenaran yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu saja ada atas kami untuk kami semakin hari menjadi murid yang belajar langsung daripada Tuhan, mempunyai roh yang mudah diajar, mempunyai kerendahan hati untuk kami semakin hari semakin dibentuk dan semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami kerjakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu yang menuntun kami Tuhan Yesus dan anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin.